Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala nurahu lil kainati nura wa ja'ala lil alamina basyiran wa nadhira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Hadaratil kurama wal afadil, wa nakhussu bidzikri yang mulia guru kita semua, syekhuna wa murabbi arwahina Kiai Abdul Azim, Kiai Abdul Latif Abdul Azim Al-Atiq, si sangat petan kaul amul jaaki, cukanan Hadratal Mukarram Al-Habib Ahmad bin Muhammad Bafaqih, yang insyaallah akan menjadi pemateri kita pada malam hari ini. Si sangat abdi nak muljaaki cukanan selerna semulja Kiai Abdul Hamid Ashmawi, si sangat abdi nak muljaaki cukanan selerna ipon semulja Kiai Makhsus Abdullah Al-Had, si sangat abdi nak muljaaki selera ipon semulja Kiai Miftahul Ulum, si sangat abdina amul jaaki selera ipon semulja Lora Toha Abdul Malik, si sangat abdina amul jaaki. Tidak lupa pula kepada aparatur pemerintah, setaja utama epon Bapak Kepala Tisah, saya tidak muljaaki cukanan Himpunan Mahasiswa Al-Mursyidiyah atau Himmah, Ikatan Alumni Al-Mursyidiyah, IKAGA, sareng setaja instansi terkait di bawah naungan Pondok Pesantren Najmul Ulum Al-Mursyidiyah 1, sataja si sangat abdi nak muljaaki cukan para hadirin hadirat seampun asempataki untuk hadir dalam malam acara Kak Dintoh dalam rangka seminar nasional seampun elaksanaki setiap tahun dan sudah berjalan selama 3 tahun. Tentunya bukan perkara yang mudah untuk sampai ke titik ini, dan tentunya patut untuk kita syukuri. Mudah-mudahan himmah kedepannya senantiasa terjaga, semakin jaya, dan bisa melaksanakan amanahnya sesuai kemampuan epon. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat Sayyidina Muljaaki, abdina pada malam hari ini sebagai moderator, paringin amanah sebagai moderator di dalam menjalankan seminar si insyaallah bekal elaksanaki semangkin Kak Dintoh. Kalaban mengundang kesokanin cukan sarang pengasuh, mengundang narasumber kita yaitu Habib Ahmad bin Muhammad Bafaqih. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan dijaga dari mara bahaya. Amin Allahumma amin. Untuk menyingkat waktu, abdina sebagai moderator
akan membacakan data pribadi dari narasumber kita pada malam hari ini. Narasumber kita pada malam hari ini yaitu Al-Habib Ahmad bin Muhammad Bafaqih, sedari Pasuruan, alamat Pasuruan. Pendidikan, riwayat pendidikan beliau SMA atau setara SMA. Beliau pendidikan Epon senomor situng Pondok Pesantren Darus Sa'adah Al-Islami Malang. Senomor 2, beliau juga pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Darul Mustafa Tarim Hadramaut Yaman. Senomor 3, beliau juga pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Darul Mustafa As-Sunniyah Lumajang. Insyaallah keilmuan beliau kita tidak meragukan lagi, karena beliau sudah berkelana panjang lebar, malang melintang di dalam menuntut ilmu. Kegiatan beliau saat ini adalah yang pertama sebagai khodim atau pengasuh di Pondok Pesantren Darul Faqih yang beralamatkan di Pasuruan. Nomor 2, beliau juga menjadi khodim atau pengasuh Majlis Ta'lim Darul Faqih yang beralamatkan di kota Pasuruan. Selanjutnya pun menabi dari ajunan seteja kasokan mampir da sosial media epon beliau. Beliau ngakuin 2 media sosial. Senomor situng Instagram. Mencepon orang mangken IG. Beliau asma Instagram epon @Ahmad strip bawah Bafaqih. Bafaqih. Okay. Nomor 2, TikTok. Mana singkat bahaya. Nyamah TikTok epon Ahmad Bafaqih sami. Mudah-mudahan beliau sebagai narasumber pada malam hari ini bisa memberikan pencerahan terhadap apa yang sudah menjadi pemikiran yang seringkali datang ke dalam pemikiran kita, sehingga nantinya dengan ilmu beliau kita bisa menemukan jalan keluar bagaimana cara mengatasi problematika aktual yang sudah kita rasakan di dunia kita pada era ini. Sekilas dari yang apa kita bahas, insyaallah, karena temanya nikah sangat global sekali, cek global lagi toh. Seorang pemuda di dalam menjawab tantangan zaman, produktivitas kintoh. Tubuh beliau insyaallah tidak akan melenceng dari apa yang sudah menjadi background kita saat ini. Apa background kita saat ini? Yang kita dintoh santre untuk nyari ilmu. Insyaallah tak kira jauh dari kak dintoh. Maka untuk nyikat baktoh, abdina ngaturaki kepada narasumber kita pada malam hari ini yang mulia Al-Habib Ahmad bin Muhammad Bafaqih. Kepada beliau abdina ngaturaki.
Alhamdulillah pemateri kita sudah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Beliau kosokan untuk nyampaikan seampun oleh sampaiaki sering abdi degi buruh. Beliau kosokan tak napa. Pada intinya yang akan kita bahas pada malam hari ini insyaallah tak kira jauh dari napas setiap background kita sebagai santreh, sebagai penuntut ilmu, sebagai talibul ilmi. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menjawab tantangan zaman, untuk menjawab problem berbagai problem aktual yang ada di tengah-tengah masyarakat, anikah yang kemudian insya Allah akan menjadi tema pembahasan seperti yang beliau sampaikan Ki Puru ketika etelem. Mungkin segak dinto gitu. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sekian banyak hambanya yang tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk, untuk bisa berkumpul di tempat yang kita yakini bersama menjadi tempat banyaknya curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Semoga agar kita bisa istiqamah dalam menghadiri segala majlis-majlis kebaikan, istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semakin kita yakini bersama bahwasannya majlis ini penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena majlis kita pada malam hari ini, acara kita pada malam hari ini bukan sembarang acara, namun acara yang sangat istimewa. Di samping memang acaranya baik, di sini diadakan di tanah pondok pesantren, di tanah yang mana di dalamnya, di atasnya dituntut daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang mana di atasnya telah berjalan daripada para penuntut ilmu yang insya Allah mereka adalah orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pondok pesantren, sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, tidak ada tanah yang paling mulia kecuali di situ tanah yang digunakan berzikir dan menuntut ilmu, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yakini tanah di pondok pesantren ini, yaitu pondok pesantren Najmul Ulum Al-Mursyidiyah, adalah termasuk tanah terbaik, yang mana kita beruntung pada malam hari ini bisa berkumpul di tanah ini, di tempat ini, di bangunan, di tengah-tengah bangunan ini luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pondok pesantren Najmul Ulum Al-Mursyidiyah. Semoga Allah menjadikan ponpes Najmul Ulum Al-Mursyidiyah menjadi ponpes yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ponpes Najmul Ulum Al-Mursyidiyah terus eksis untuk bisa menjadikan santriwan santriwati di dalamnya untuk bisa menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang keluar dari pondok pesantren ini kecuali mereka menjadi alim, menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Juga dihadiri orang-orang soleh, dihadiri para kiai, khususnya yang kami sebut pengasuh daripada pondok pesantren ini, Ki Haji Abdul Latif Adim Al-Atiq,
Semoga beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa terus membesarkan pondok pesantren ini dan mendidik daripada santriwan-santriwatinya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada Kiai Haji Abdul Aziz, Kiai Haji Abdul Hamid, dan juga para asatidz, para guru, para kiai, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Forkopimka, dari kepolisian, dari TNI yang hadir, dan siapapun dari Bapak Kepala Desa dan berserta staf-stafnya yang hadir, dan juga kepada hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Saya jauh-jauh datang dari Pasuruan, tidak ada merasakan sedikit pun lelah, tidak ada sedikit pun merasakan capek. Karena apa? Karena saya seakan-akan kayak pulang ke rumah. Pondok pesantren dimanapun bagi saya adalah rumah saya. Karena alhamdulillah, tahaddusan bin ni'mah, karena saya lahir di pondok pesantren. Saya tidak lahir di bidan, di rumah sakit, dan dimanapun. Kebetulan alhamdulillah kakek saya punya pondok pesantren di Malang, ya, yaitu pondok pesantren Babul Khairat Lawang. Saya lahir di pondok pesantren, saya besar di pondok pesantren sampai saya SD, kemudian saya lulus SD langsung dilempar ke pondok pesantren di lereng Gunung Semeru, namanya Pondok Pesantren Darus Sa'adah Al-Islami, tadi yang disebut oleh Lora Ismail Abdullah ini, ya. Kemudian setelah itu saya nyambung lagi, alhamdulillah bisa bertabarruk di Pondok Pesantren Darul Mustafa Tarim Hadramaut. Lalu setelah itu saya kembali ke pondok pesantren lagi, pondok kakek saya, untuk berkhidmah, untuk mengajar di sana. Merasa tidak puas karena saya merasa lemah dalam ilmu alat, saya mondok lagi ke Lumajang untuk belajar ilmu nahwu. Selesai dari sana nggak putus pondok pesantren, saya nyambung lagi, alhamdulillah saya bisa merintis pondok pesantren sendiri di Pasuruan bersama abah saya. Tahaddusan bin ni'mah. Saya di sini tidak merasa wah mulia sekali, luar biasa, tidak. Saya katakan tadi di awal, bahasanya kalau saya kemanapun di pondok pesantren, kalau misalkan ada teman saya punya pondok pesantren, saya diminta hadir atau saya diundang untuk makan dan lain sebagainya, itu saya senang sekali, luar biasa. Kayak pulang, ya. Karena apa? Pondok pesantren A sampai Z, apapun nama pondok pesantrennya, selama berasaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua tujuannya sama. Ya, jadi jangan kita ini membanding-bandingkan pondok pesantren. Artinya sampai menjelek-jelekan pondok pesantren lainnya. Mentang-mentang kita lulusan pondok Najmul Ulum Al-Mursyidiyah, kita sampai menjelek-jelekan pondok pesantren lainnya yang padahal satu asas dan sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai. Alhamdulillah, itu yang saya rasakan kalau kemana pondok pesantren, selalu saya merasa alhamdulillah. Ya, nggak merasa asing saya di sini. Walaupun jujur saya pertama kali ke sini. Ya, mungkin panjenengan juga baru pertama kali lihat muka saya di sini, karena memang saya orang baru di sini. Baru sekitar sejam 2 jam yang lalu saya nyampe di sini dan tiba-tiba duduk di sini. Karena memang saya baru pertama kali, tapi saya merasa tidak asing. Kenapa? Karena ini adalah pondok pesantren, rumah kita semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, masya Allah, ini saya cangkolan ini, ponca andreng betul lagi. Saya tak belum bisa bahasa Madura, nih sekon nih, ya kita lancar. Soalnya saya asli orang Malang, saya Arema soalnya, ya asli Arek Malang, nggak pernah kenal dengan bahasa Madura, telinga saya masih asing dengan bahasa Madura. Cuman kebetulan ketika saya pindah ke Pasuruan, daerah Nguling utamanya, itu sedikit ada beberapa orang Madura, jadi saya mulai agak sedikit bisa, ya itu, tapi Ki Salbut ya tak lancar ya. Jadi saya banyak menggunakan bahasa Indonesia. Tak apa-apa Ki, karena saya yakin di sini ini masih bagian dari negara Indonesia. Harusnya panjenengan paham dengan bahasa Indonesia. Kecuali kalau tiba-tiba saya di Australia, saya harus bahasa Inggris, ya. Nah, gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Sekali lagi saya sangat senang sekali duduk di sini. Sama sekali saya tidak ingin niat menggurui. Walaupun di sini saya yakin banyak junior-junior saya, yang artinya junior dari segi umur ya. Insya Allah dari segi keilmuan panjenengan semua di atas saya.
Apalagi di sini dihadiri para kiai luar biasa. Tapi ini saya imtithalan lil amr. Saya melaksanakan perintah daripada panitia, ya, dari panitia yang mengundang saya ke sini. Tidak lain tidak bukan adalah untuk sama-sama menggali daripada kebaikan-kebaikan yang ada dan juga menggali daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ya. Nah, yang mana temanya pada malam hari ini adalah meningkatkan produktivitas pemuda untuk menjawab ya. Itu soalnya gini, bahasa Madura itu kalau tasdidnya kurang, itu bisa salah artinya. Saya itu pernah dipermasalahkan soal ini sampai dimarahi saya. Katanya bisa lain artinya gitu ya. Intinya temanya agak berat, tapi sebenarnya ini sangat penting untuk dibahas. Bahasanya aja yang agak berat, tapi sebenarnya ringan dan dekat dengan kita. Tema ini dekat dengan kita, walaupun bahasanya ya meningkatkan produktivitas pemuda untuk menjawab tantangan global. Apa aja tantangan global ya? Ya, mata oning kalau. Ya. Jadi intinya begini. Kita hidup di dunia ini semakin kesini semakin aneh-aneh. Ya, semakin kesini semakin kesana. Ya, makin kesini makin kesana terus. Ya, 2024 makin kesana, 2025 makin kesana lagi. Itu yang terus akan kita alami. Terus itu yang kita akan alami daripada kehidupan di dunia ini. Karena disebutkan dalam satu makalah atau mungkin hadis Nabi atau kamakal disebutkan ma la ya'ti zamanun illa zamanul ladzi ba'dahu syarrun minhu atau kamakal. Bahwasannya tidak akan datang suatu zaman kecuali zaman yang akan datang itu semakin buruk daripada zaman yang sebelumnya. Atas beberapa hal, tentunya yang paling menentukan buruknya suatu zaman adalah buruknya penghuninya. Karena penghuni daripada dunia itu adalah manusia-manusianya, mereka yang menjadikan zaman itu semakin buruk. Ya, maka alhamdulillah yang menjadi peredam daripada zaman ini, yang menjadikan peredam daripada turunnya bala Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan setidaknya keburukan itu tidak terlalu merata di dunia ini karena masih banyak pondok pesantren. Salah satunya pondok pesantren Najmul Ulum Al-Mursyidiyah luar biasa telah mencetak banyak santri yang insya Allah mereka siap untuk menjalankan atau mengamalkan daripada ilmu agama yang telah mereka capai di sini insya Allah. Ya, karena apa? Tantangan global kita, ya, ini kita nggak sedang membahas tentang global, tentang ekonomi dunia, nggak penting. Lah, kenapa kita harus bahas itu? Itu tidak penting, itu ada forumnya sendiri. Ekonomi global, bagaimana nanti soal kondisivitas, bagaimana dunia antar hubungan dengan dua negara itu tidak penting bagi kita saat ini. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana kita memahami bahwasannya tantangan global kita adalah yang dekat dengan kita sendiri, adalah yang berkaitan dengan Islam dan dunia pesantren. Ya. Yang mana kita ini sebagai para penganut agama Islam menjadi agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi agama yang mengatur segala aspek secara universal. Agama Islam itu tidak hanya mengatur dari agama Islam saja atau orang-orang yang menganut agama Islam saja, akan tetapi Islam itu mengatur daripada segala aspek kehidupan. Bahkan orang-orang kafir pun diatur oleh Islam dan negara pun semuanya diatur oleh Islam. Makanya Nabi Muhammad SAW itu sebagai pembawa risalah agama Islam, menjadi pelopor daripada agama Islam yang membawa Al-Quranul Karim, beliau adalah menjadi orang paling hebat nomor satu di dunia. Dan itu diakui oleh salah satu ahli sejarah Amerika namanya Michael Hart. Panjenengan mungkin pernah baca ada satu buku judulnya 100 orang paling berpengaruh di dunia. Michael H. Hart, hanya nggak tahu apa, nggak penting. Michael Hart itu orang non muslim. Dia kalau nggak salah ahli sejarah Amerika, menulis 100 orang paling berpengaruh di dunia. Harusnya kalau dia orang kafir, nomor satu ditaruh Yesus sama dia. Atau dia taruh siapa? Orang non muslim lagi yang lain. Karena apa? Ya gengsi saya mau naruh orang muslim. Tahu, dia sangat objektif. Dia tahu siapa orang yang paling berpengaruh di dunia dan tidak tergeser sedikit pun dari siapapun. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW benar-benar membawa risalah secara utuh dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia. Ya,
Dari segi politik, Nabi Muhammad unggul. Dari segala raja-raja yang ada, Raja Kaisar Romawi, Persia, semuanya terkalahkan dengan strategi politik yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana hubungan sosial beliau, bagaimana cara beliau memperlakukan orang dan sebagainya, itu number one. Itu nomor satu dan tidak tergeser sedikit pun, sehingga orang kafir pun secara objektif mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa agama Islam adalah orang yang paling berpengaruh di dunia. Dan saat ini yang kita rasakan adalah apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad, sehingga agama Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin, sehingga agama Islam adalah agama yang benar-benar membawa perdamaian. Sehingga alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam yang kita anut pada saat ini. Wa kafa biha min ni'mah. Cukup agama Islam saja sebagai nikmat. Seandainya Allah tidak memberikan nikmat yang lain, itu sudah cukup. Nah, adik-adik sekalian, ya, adik-adik santri sekalian, bahwasannya agama Islam yang kita anut ini itu tidak cukup untuk sekedar oh ya sudah yang penting saya Islam. Kalau orang bilang yang penting Islam KTP, kalau ditanya kamu Islam gak? Oh Islam. Apa buktinya? Ini KTP saya. Agama Islam. Gak penting. Gak penting tulisan Islam di KTP kamu. Yang penting Islam di hati kamu, itu yang paling penting. Identitas Islam di dalam hati dan dalam diri kamu itu jauh lebih penting daripada tulisan Islam di KTP. Ya, anak-anak kecil belum dapat KTP, dia gak ada tulisan Islamnya karena memang gak punya KTP. Tapi selama dia menjalankan agama Islam, maka dia adalah orang yang baik. Maka dia adalah orang yang benar-benar menjalankan agama Islam yang baik. Ya, Islam itu harus kita terapkan dalam hidup. Bagaimana Allah telah memberikan pedomannya, ya, pedoman Islam itu dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka adik-adik sekalian di sini luar biasa. Panjenengan-panjenengan semuanya punya guru-guru yang luar biasa. Ya, punya Pak Kiai yang luar biasa yang mengajarkan panjenengan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu ya. Nah, maka jawabannya adalah, ini saya nggak mau panjang lebar. Saya lebih suka dialog daripada monolog, ya. Saya lebih suka panjenengan nanti tanya, saya berusaha menjawab apa yang saya tahu. Begitu ya. Intinya gini, simple saja sudah. Ya. Pemuda ini itu menjadi poros utama, menjadi satu golongan yang paling penting di dunia saat ini. Karena pemudalah yang mereka menjadi penggerak daripada segala apapun, bahkan kebaikan, bahkan keburukan. Keburukan yang ada itu bisa jadi sebabnya datangnya dari pemuda-pemuda, dan juga kebaikan yang ada itu datangnya daripada para pemuda. Ya, maka kita harap setelah daripada acara ini kita semua menjadi pemuda-pemuda yang baik, menjadi pemuda-pemuda yang istiqomah dalam kebaikan. Untuk menjawab tantangan global, panjenengan tidak perlu berarti saya harus ini belajar ilmu ini, harus belajar harus kuliah dan sebagainya. Kuliah bagus. Cuman di sini saya lebih menyederhanakan saja. Ya. Panjenengan belajar ilmu kuliah, ya, ilmu mengambil akademisi, ya, kayak Ulama Ismail ini, masya Allah, sampai belajar di Al Azhar Mesir, di Kairo, masya Allah luar biasa. Beliau juga sempat S2, ya, walaupun separuh kata beliau, tapi ilmunya tidak separuh, ilmunya utuh beliau ini, masya Allah luar biasa, ya. Alhamdulillah. Kita beruntung semuanya, dikelilingi oleh orang-orang yang alim, dikelilingi oleh orang-orang yang berilmu. Ya, begitu ya. Itu sangat penting sekali. Akan tapi saya ingin menyederhanakan. Ada setidaknya 3 aspek yang ketika orang itu menjalankan ini utamanya untuk anak muda. Tapi siapapun walaupun usianya sudah lanjut tidak menutup kemungkinan untuk telat melaksanakan 3 ini. Yang pertama adalah tentu yang paling utama sebagaimana kita sekarang berada di pondok pesantren, yaitu menuntut ilmu agama. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah." Bahwasannya mencari ilmu agama, mencari ilmu yang bisa mengenalkan kita kepada Allah,
mencari ilmu yang bisa mengenal daripada hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah, itu fardhatun, itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah, wajib hukumnya. Maka panjenengan tidak bisa skip, oh beb saya lebih condong ke ilmu umum beb daripada ilmu agama, tidak bisa. Bisa dibalik, kalau panjenengan bilang oh beb saya lebih mendahulukan ilmu agama daripada ilmu umum, itu tidak apa-apa, lebih mending daripada panjenengan mengatakan tidak apa-apa beb, kayaknya saya tidak bakat di ilmu agama. Ini soal bakat tidak bakat, ini demi keselamatan panjenengan dan kewajiban yang telah Allah atur, yaitu apa? Ilmu agama, begitu ya. Itu yang pertama, karena ini adalah asas. Ilmu agama yang antum cari adalah asas atau dasar daripada hidup kita, begitu ya. Nah itu bahkan ini buat bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin baru punya anak, atau adik-adik sekalian yang mungkin sebentar lagi nikah dan punya anak, ya, harus ada bekal yang benar-benar harus dipegang untuk mendidik manusia sehingga dia akan menjadi sosok yang luar biasa. Itu dididik mulai dari kecil, ya, mulai dari kecil, gak nunggu muda. Oh nanti gampang wis pas SMP aja, nunggu SMP, nunggu SMA, telat. Bahkan SD pun kalau itu telat. Akan tetapi bahkan mulai kecil, dari apa? Setidaknya melalui teladan yang kita lakukan. Panjenengan kalau sholat minimal ngetok ke anaknya, ya, anaknya kelihatan apa kita lagi sholat, anaknya minimal juga lihat kalau kita lagi sholat. Biasanya dia akan mengikuti kalau kita sholat. Kalau di depan anaknya minimal bicara yang baik, ya, bicara yang baik. Ini bicara pendidikan kepada anak semenjak dini. Ini yang lebih efektif. Kita bicara soal efektivitas. Kita bicara soal mana yang lebih efektif, ya. Mumpung belum telat, panjenengan yang punya anak mulai kecil. Jangan nunggu SD, apalagi SMP, SMA, telat banget. Ya, dari apa? Bahkan dari kecil kita didik mulai kecil. Jangan biasakan anak itu dengar-dengar suatu hal yang buruk. Kalau panjenengan mau bertengkar-tengkar sama suami sama istri misalkan, ya walaupun ini bukan anjuran saya ya, ataupun panjenengan mau ngomong agak kotor misalkan, minimal tidak di depan anaknya, agar itu tidak terekam oleh pikiran anak yang kemudian itu bisa menjadi gambaran dia selanjutnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, minimal seperti itu. Nah, baru insya Allah panjenengan akan semakin gampang mendidik dia ketika masuk usia SD, SMP dan SMA, akan lebih gampang. Tapi kalaupun kasep, ya, kalau sudah terlambat, minimal panjenengan harus mulai dari sekarang. Kalau dirasa belum memulai, apa? Didik anaknya ilmu agama. Beb, saya nggak punya ilmu agama, beb. Lah panjenengan nggak lihat apa? Banyak pondok pesantren di Indonesia. Ada Najmul Ulum Al-Mursyidiyah, ada banyak pondok pesantren di sini. Panjenengan tinggal masukkan, asalkan pondok pesantren tersebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan keliru. Jangan yang penting, oh yang penting pondok pesantren. Enggak, jangan, harus dicek dulu. Ya, dicek dulu selama Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi juga yang termasuk daripada anak murid daripada Syekhona Khalil Bangkalan, daripada para kiai-kiai terdahulu, dari murid-murid Kiai Haji Hashim Asy'ari, ya, daripada pendiri NU, aman semuanya. Begitu ya, ilmu agama itu paling penting. Mulai dari kecil diajarkan Al-Quran, masukkan TPQ, lalu masukkan ke Madin atau pondok pesantren, aman. Kemudian yang kedua, stepnya ya, lanjutannya ya, ilmu agama, lalu bagaimana mengamalkan ilmu. Panjenengan sudah punya ilmu, itu panjenengan zakatnya adalah mengamalkan. Zakatul ilmi al-amal. Zakatnya ilmu yang telah kita gapai itu adalah mengamalkannya. Mengamalkan dalam diri sendiri. Panjenengan mengamalkan, panjenengan tahu kalau sholat 5 waktu itu wajib minimal. 5 waktu itu wajib, maka panjenengan harus mengamalkan sholat 5 waktu. Panjenengan tahu kalau misalkan halal yang zakat fitri itu wajib, maka panjenengan laksanakan zakat fitrah dan lain sebagainya. Itu mengamalkan. Dan juga bagian dari pengamalan ilmu adalah takwa secara global. Ya, takwa itu artinya apa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Ya, takwa itu adalah melaksanakan apapun yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apapun yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menuntut ilmu, kita tahu apa yang menjadi larangan Allah, apa yang menjadi perintah Allah. Di step kedua, kita laksanakan itu semuanya.
Sebenarnya simpel, walaupun berat ya. Takwa itu nggak sesimpel kita ngomong takwa, ya. Akan tetapi isinya sangat berat. Akan tetapi inilah jawabannya. Nah, dua ini inti. Yang ketiga, tiga ini yang paling penting. Bahkan saya bilang paling penting untuk merawat daripada dua step sebelumnya. Apa? Merawat daripada ilmu yang kita cari dan ibadah atau takwa yang telah kita laksanakan. Ada step ketiga yang paling penting, ya, untuk menjadi tantangan, jawaban daripada tantangan global, ya. Apa yang ketiga adalah menjaga circle, menjaga daripada pertemanan, menjaga daripada lingkungan, menjaga daripada persahabatan. Siapa orang yang di dekat panjenengan? Itu penting sekali. Jangan meremehkan orang yang, ya, jangan mengatakan, oh beb, saya ini kumpul sama orang-orang mabuk beb. Oh, nggak apa-apa beb, saya nggak ikut mabuk beb. Mungkin panjenengan bisa tahan untuk tidak mabuk, tapi pasti beberapa sifat buruk dari pemabuk itu akan katut ke panjenengan, akan nular ke panjenengan, itu pasti. Walaupun panjenengan tidak ikut mabuk, ya, tidak ikut minum miras, akan tetapi panjenengan pasti, ya, ketularan daripada beberapa sifat buruk daripada orang yang mabuk tersebut dan lain sebagainya contohnya, ya. Jangan meremehkan, pasti panjenengan akan ikut daripada orang yang ada di samping panjenengan atau orang yang dekat kepada panjenengan. Kenapa? Karena jelas dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Apa hadis Nabi Muhammad SAW? Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung dari agama dan karakter daripada temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka perhatikan, kata Nabi, lihatlah siapa yang kalian temani tersebut. Kalau sekarang panjenengan merasa, iya beb, teman saya ini selalu ngajak saya main apa, gaplek apa, kalau mencandreng meduran apa nih, ke kartu-kartu nih. Kalau sekedar hiburan mungkin nggak begitu masalah ya. Yang masalah itu kalau sudah pakai judi-judi, ya, yang pakai judi-judi, bahkan pakai jepit-jepit. Itu sebagian ulama fikih mengatakan itu bagian daripada qimar, itu bagian daripada judi. Berarti kayak panjenengan dikasih hukuman jepit, atau panjenengan suruh minum gelas banyak gini, glek glek glek, kalau kalah tidak boleh. Ya, panjenengan main apa yang berbau seperti itu tidak boleh. Ya, dan lain sebagainya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Panjenengan kalau punya teman-teman yang buruk, yang suka ngomong kotor, langsung jauhi. Loh beb, itu berarti memutus silaturahim. Ini alasan. Ini alasan, asalnya kamu nggak mau pisah sama orang itu. Alasannya memutus silaturahim. Silaturahim itu adalah hubungan yang memang layak untuk disambung. Baru namanya silaturahim. Kalau orang tersebut tidak layak untuk disambung, maka nggak ada kata-kata lagi silaturahim. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, i'tazil ma yu'dzik. Jelas. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, i'tazil ma yu'dzik. Ya, jauhilah. Ya, menjauh-jauh engkau daripada orang-orang yang mengganggu engkau. Termasuk orang yang mengganggu daripada agama kita, yaitu teman yang toksik, teman yang buruk, teman yang nggak baik, teman yang menyebabkan kita berperilaku yang tidak baik, jauhi jauh-jauh. Kalau bisa panjenengan punya kontak WA-nya, blok. Ya, beb, sungkan saya beb, blok, nggak peduli. Panjenengan yang masih follow-followan di Instagram, blok, nggak peduli. Nggak sekedar unfollow, kalau bisa blok. Nggak pakai follow-followan, nggak pakai teman-temanan lagi, blok. Kecuali kalau dia tobat sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ngulangi lagi, nggak apa-apa temenan lagi. Selama dia seperti itu, jauhi jauh-jauh. Karena apa? Kenapa saya begitu keras untuk mengatakan soal pertemanan ini? Karena pertemanan itu bisa menghancurkan tahun-tahun yang telah kita lakukan dalam kebaikan. Panjenengan sudah menuntut ilmu berpuluh-puluh tahun, panjenengan sudah mengamalkan ilmu panjenengan, panjenengan sudah melakukan takwa atau ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa hancur dalam sekejap akibat satu orang tersebut. Terus gimana? Panjenengan apa kira-kira mau melanjutkan teman sama orang yang seperti itu? Ya, panjenengan sudah susah payah mau istiqomah dalam kebaikan, panjenengan mau istiqomah sholat 5 waktu di masjid berjamaah, panjenengan mau istiqomah untuk menuntut ilmu, untuk ngaji, untuk menghafal Al-Quran dan sebagainya, hancur gara-gara satu orang ini, harus dipisah. Ya, maka yang ketiga ini penting
setelah panjenengan melaksanakan 2 step yang terpenting. Yang ketiga itu merawat daripada 2 step sebelumnya. Maka untuk membentuk pemuda yang produktif ya dalam kebaikan untuk menjawab tantangan global, setidaknya 3 ini kita lakukan. Ya, ini basic, ini sangat sederhana dan mungkin kita tahu semuanya. Akan tetapi lagi-lagi saya sampaikan ini banyak orang yang masih lalai. Dan ini pribadi, untuk nasihat saya pribadi dan kepada panjenengan sekalian adik-adik ya, untuk bisa benar-benar menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh ya, pertebal iman kita, pertebal ilmu-ilmu hukum Allah Subhanahu wa taala, lalu amalkan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jaga pertemanan. Selesai, panjenengan jadi orang yang bahagia dunia akhirat. Enggak ada orang yang paling bahagia dunia akhirat melebihi orang yang telah berhasil melaksanakan 3 ini. Ya, panjenengan istiqomah dalam ibadah lalu punya teman yang baik. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pas 30 menit. 29 menit enggak apa-apa, saya korting 1 menit. Ya. Nah, ini insyaallah akan ada tanya jawab. Ya, tanya jawab, silakan adik-adik sekalian yang mau tanya. Ya, selama pertanyaannya bukan pertanyaan biologi atau matematika, insyaallah saya jawab. Selama saya bisa juga. Kalau matematika mohon maaf ya. Kalau ada guru matematika panjenengan yang maju, ya. Saya tidak ikut-ikut, ya. Oke, ya, sekian dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.